Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ayagorante dengan NIM A231237071 dari kelas A Pendidikan Matematika Eskip Unpad. Di sini saya akan membahas mengenai stoikiometri dan bagaimana stoikiometri terhadap komposisi dalam suatu produk. Stoikiometri. Ilmu kimia merupakan bagian ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi yang meliputi susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi. Penelitian yang cermat terhadap reaksi dan hasil reaksi telah melahirkan hukum-hukum dasar kimia yang menunjukkan hubungan kuantitatif atau yang disebut stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoichon yang berarti unsur dan metrein yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Ada 3 jenis stoikiometri, yaitu stoikiometri reaksi, stoikiometri komposisi, dan stoikiometri gas. Stoikiometri reaksi adalah membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri reaksi sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Stoikiometri komposisi, yaitu stoikiometri ini membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Dalam penerapannya, stoikiometri ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang bergabung menjadi amonia kompleks NH3. Yang terakhir yaitu stoikiometri gas, yaitu jenis stoikiometri ini berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap gas ideal. Hukum dasar kimia untuk stoikiometri. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri, diantaranya yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hukum hipotesis Avogadro. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa. Hukum ini dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier, yaitu yang berbunyi, dalam sistem tertutup, dalam setiap reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Hukum ini menyatakan massa total suatu bahan setelah reaksi kimia sama dengan massa total bahan sebelum reaksi. Contohnya, massa kayu yang belum dibakar memiliki massa yang sama dengan hasil pembakarannya. Hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap, yaitu yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, yang berbunyi, unsur-unsur yang membentuk senyawa selalu bereaksi dalam perbandingan massa yang sudah tertentu dan tetap. Hukum yang dicetuskan oleh Joseph Proust pada tahun 1799 ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam udara adalah 1:8, tidak bergantung pada jumlah udara yang dijelaskan. Hukum yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, jika hidrogen yang bereaksi masing-masing 1 gram, H2O udara yang terbentuk akan mengandung 4 gram oksigen dan 8 gram pada H2O2
atau hidrogen peroksida. Hukum yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh Joseph Gay-Lussac, yaitu yang berbunyi perbandingan volume gas-gas sama dengan perbandingan mol gas tersebut. Hukum Gay-Lussac atau yang dikenal dengan hukum perbandingan volume dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Contohnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, hingga menghasilkan 2 liter gas amonia 2NH3. Hukum yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Hukum hipotesis Avogadro ini melengkapi hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Amadeo Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis, yaitu pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan gas yang memiliki jumlah volume sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama pula. Bunyinya yaitu, hukum Avogadro ini berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah mol yang sama. Konsep kimia yang harus dipahami dalam stoikiometri yaitu massa atom relatif, massa molekul relatif, konsep mol, molalitas, dan yang terakhir fraksi mol. Yang pertama, massa atom relatif AR, yaitu massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon 12 atau C12. Isotop C12 ini digunakan sebagai standar karena mempunyai kestabilan inti yang inert dibandingkan dengan atom lainnya. Yang kedua, massa molekul relatif MR. Massa molekul relatif yaitu berbeda dengan atom relatif. Massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa satu molekul senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom isotop karbon 12 atau C12. Dalam hal ini, molekul merupakan gabungan dari atom-atom satu unsur. Jadi, MR merupakan jumlah AR atom-atom penyusunnya, atau dapat dirumuskan dengan MR sama dengan sigma AR. Yang ketiga, konsep mol. Konsep mol yaitu 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 1023 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sebagai sesuai dengan hipotesis Avogadro. Selain itu, massa 1 mol suatu zat tersebut sama dengan AR atau MR yang dinyatakan dalam gram. Contohnya, ARC sama dengan 12, maka massa molar karbon sama dengan 12 gram per mol. Yang keempat, molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Umumnya, molaritas dirumuskan dengan M sama dengan N per V dengan keterangan F-nya sebagai volume. Yang kelima, molalitas. Molalitas merupakan besaran turunan yang memiliki satuan, adapun satuan standar molalitas adalah mol per kilogram, mol per kg, atau seringkali disebut sebagai molal. Yang terakhir atau yang keenam yaitu fraksi mol.
Fraksi mol adalah besaran konsentrasi larutan. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol larutan. Fraksi mol tidak memiliki satuan sehingga dinotasikan dengan X. Hasil penelitian komposisi dalam suatu produk dengan menggunakan stoichiometry. Dalam penelitian ini, saya memilih suatu produk sistem koloid, yaitu yogurt. Dalam hal tersebut, saya memilih Cimory Yogurt Squid sebagai hal yang akan saya kaitkan dengan materi saya, yaitu stoichiometry. Adapun komposisinya yaitu air, gula, susu bubuk full cream, susu skim bubuk, penstabil nabati, penstabil hewani atau gelatin sapi, sari buah rekonstitusi stroberi dengan 0,1%, kultur Streptococcus tremophilus dan Lactobacillus delbruschissus bulgaricus. Adapun informasi dan nilai gizinya yaitu takaran saji 70 gram, jumlah sajian per kemasan 1, jumlah persajinya itu ada energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, gula, natrium, kalium, kalsium, dan juga fosfor. Menghitung mol, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama itu mol dengan rumus N sama dengan gram per mr. Diketahui gula sama dengan 9 gram, mr gula 342, maka N sama dengan gram per mr itu 9 per 342 sama dengan 0,026 mol. Selanjutnya yaitu molaritas. Molaritas memiliki rumus sama dengan M sama dengan N per F. Dengan keterangan M sama dengan konsentrasi molar, N sama dengan mol larutan, V sama dengan liter larutan. Diketahui N-nya sama dengan 0,026, V-nya sama dengan 0,12. Ditanyakan adalah molaritas, sehingga M sama dengan N per V yaitu 0,026 per 0,12, sehingga hasilnya 0,217 molaritas. Selanjutnya yaitu molalitas. Untuk menghitung molalitas, M sama dengan N per kilogram. Mol sama dengan 0,026, kilogram sama dengan 0,12, sehingga M sama dengan N per kilogram itu 0,026 per 0,12. Hasilnya yaitu 0,217 mol per kilogram. Selanjutnya yang terakhir yaitu fraksi mol. Untuk menghitung fraksi mol yaitu XT sama dengan NT per NP tambah NT dengan keterangan NT zat terlarut, NP zat pelarut, NT sama dengan 0,026, NP sama dengan 0,06. Yang dicari fraksi mol, sehingga XT sama dengan NT per NP tambah NT itu 0,026 per 0,06 ditambah 0,026, sehingga hasilnya 0,026 per 0,086. Maka fraksi molnya adalah 0,302. Manfaat dari komposisi dalam suatu produk Cimory Yogurt Squeeze yaitu mengandung kalsium di dalamnya. Salah satu manfaat kalsium ialah membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tulang akan lebih kuat dan tidak mudah rapuh. Kalsium juga berfungsi mencegah osteoporosis. Manfaat lain kalsium ialah membantu menjaga kesehatan jantung. Kalsium juga berfungsi membantu pembekuan darah. Cimory Yogurt Squeeze juga mengandung serat dan bakteri baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu, Cimory Yogurt Squeeze bermanfaat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mencegah tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga kesehatan otot.
Molekul dari gula, natrium, kalium, dan protein. Yang pertama yaitu gula C12H22O11 dan natrium NaCl, kalium K2O, protein COOH, RH, NH2. Kesimpulan, stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoichion yang berarti unsur dan metrein yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kesimpulan. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoichion yang berarti unsur dan metrein yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Jenis-jenis stoikiometri ada 3 yaitu stoikiometri reaksi, stoikiometri komposisi, dan stoikiometri gas. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, dan hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Itulah tadi materi yang telah saya bawakan yaitu materi stoikiometri dan bagaimana mengaitkan stoikiometri dengan komposisi dalam suatu produk. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.